ini untuk mendapatkan anak dan membuat perjanjian dengan raksasa buto ijo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para dewan juri dan teman-temanku yang bahagia. Perkenalkan, nama saya Aurelia Indrani Putri dari SDN Sambi Kirap 2, Surabaya. Pada kesempatan yang bahagia ini, izinkan saya menceritakan sebuah dongeng rakyat Nusantara dari Tanah Jawa yang berjudul Timun Emas Keberanian Melawan Kejahatan. Sebelum cerita ini dimulai, izinkan saya membuka dengan sebuah pantun. Pergi ke taman bersama Tini, pakai topi dan tani. Ayo kita dengarkan cerita ini, Timun Emas si Pemberani. Oke teman-teman, mari kita mulai ceritanya. Dahulu di Jawa Tengah ada seorang janda yang sudah tua. Mbak Serini namanya. Pekerjaannya hanya mencari kayu di hutan. Mbak Serini sudah lama sekali menginginkan sebuah anak. Tetapi Mbak Serini hanyalah seorang janda yang miskin. Lagi pula sudah tua. Mana bisa ia mendapatkan sebuah anak? Suatu hari ketika matahari terbenam, Mbak Serini duduk di depan rumahnya. Andai saja aku mempunyai seorang anak, rumah ini pasti terasa sangat ramai. Suatu hari, tiba-tiba bumi bergetar sangat kencang. Boom, boom, boom. Angin bertiup sangat kencang, daun-daun berterbangan. Tiba-tiba, boom! Di depan Mbak Serini ada seorang raksasa yang sangat besar. Ha, 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 hei manusia tua, mengapa kau bersedih? Mbak Serini menjawabnya dengan rasa takut. Aku sedih karena aku tidak mempunyai anak. Aku bisa mengabulkan permintaanmu, tetapi dengan satu syarat. Jika anakmu berumur 17 tahun, ia harus menjadi milikku. Mbak Serini pun menujuinya. Raksasa itu memberikan sebuah biji mentimun kepada Mbak Serini. Mbak Serini menanamnya di belakang rumah. Hari demi hari berlalu. Tanaman itu sudah menjadi sangat besar, warnanya kuning keemasan. Ketika Mbak Serini membelahnya, ajaib, di dalamnya ada seorang bayi yang sangat imut. Nak, ibu panggil kamu Timun Emas ya. Bertahun-tahun kemudian, Timun Emas itu sudah menjadi dewasa, tetapi Mbak Serini mulai gelisah. Suatu malam ia menangis. Timun Emas bertanya kepada Mbak Serini, Bu, kenapa ibu menangis? Mbak Serini menceritakan semuanya. Timun Emas menjawabnya dengan rasa berani. Tidak apa-apa Bu, kita pasti bisa mengalahkannya. Keesokan harinya, Mbak Serini pergi menjumpai seorang pertapa bijaksana. Pertapa itu memberikan 4 benda ajaib, yaitu biji mentimun, garam, jarum, dan terasi. Keesokan harinya, tiba-tiba bumi bergetar sangat kencang. Boom, boom, boom. Raksasa itu pergi untuk mengingkari janjinya. Ha, 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 mana Timun Emas?
Timun emas berlari sangat kencang. Timun emas menaburkan biji mentimun. Seketika biji itu tumbuh menjadi tanaman yang sangat lebat. Tetapi raksasa itu masih mengejarnya. Timun emas melemparkan benda yang bernama jarum. Jarum itu menjadi bambu runcing yang sangat lebat. Tetapi raksasa itu bisa mematahkannya. Timun emas menaburkan garam. Seketika garam itu menjadi lautan yang sangat luas. Raksasa itu berenang dengan susah payah. Timun emas melempar benda yang terakhir, yaitu terasi. Terasi itu menjadi lumpur mendidih yang panas. Raksasa itu terperosok. Ah, apa ini? Gelap! Raksasa itu pun tenggelam selamanya. Timun emas pergi menjumpai rumahnya. Mbok Srini menyambutnya dengan penuh haru. Sampai itulah Mbok Srini dan Timun emas hidup dengan bahagia. Teman-teman yang saya banggakan, dari cerita Timun emas kita belajar bahwa keberanian dapat mengalahkan kejahatan. Kecerdasan dapat menyelamatkan kita dari bahaya. Dan kita tahu bahwa kasih sayang orang tua begitu berharga. Sekian dari cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.